saya Kori Aprilina, Prodi D3 Sanitasi Poltekkes Kemenkes RI Padang. Baiklah, saya akan menampilkan video untuk memenuhi tugas pelayanan kesehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, guna mencegah penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Ada 6 langkah dalam melaksanakan konseling yang biasa disingkat dengan 17, yaitu S, salam dan sambut, T, tanyakan, U, uraikan, T, bantu, J, jelaskan, U, ulangi. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Raden, apakah saya boleh minta surat edaran dari dokter ya, Bu? Oh iya, ini Bu. Kasih ya, Bu. Kalau boleh tahu Ibu siapa? Milna Bu. Umur Bu berapa, Bu? Umur saya 35 Bu. 35. Kalau boleh tahu alamat Ibu di mana? Di Sejunjung. Jadi yang saya lihat Ibu menderita penyakit ispa. Iya Bu. Apakah Ibu terdapat batuk atau kesulitan bernapas? Akhir-akhir ini ya Bu, saya sering bernafas. Kalau boleh tahu udah berapa lama ya, Bu? Sekitar 2 minggu yang lalu Bu. Dari 2 minggu yang lalu Bu. Apakah pada siang hari di dalam rumah Ibu dalam keadaan gelap? Sedang Bu. Berarti antara terang atau gelap ya, Bu? Iya Bu. Apakah di rumah terdapat tembus cahaya dan memungkinkan sinar matahari masuk ke dalam rumahnya, Bu? Sedang sih Bu. Apakah di rumah Ibu terdapat pintu atau jendela yang tembus cahaya? Tidak. Terus, apakah penderita berada di dalam rumah dalam keadaan panas, terutama pada siang hari? Iya Bu. Panas sekali rasanya. Apakah rumah penderita terdapat lubang hawa atau lubang angin? Ada Bu. Ada ventilasi. Kalau dia tahu berapa luas rumah Ibu? Kira-kira 8 meter lah Bu. 8 meter. Ibu kan memasak kan? Jadi bahan bakar apa yang Ibu gunakan untuk memasak? Biasanya minyak tanah dulu. Minyak tanah. Kalau nggak ada minyak tanah, saya pakai kayu bakar. Terus di dapur Ibu apakah ada cerobong asap atau lubang tempat keluarnya asap kalau Ibu menggunakan kayu bakar tadi? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Ibu tidur di tempat atau sekamar dengan orang atau anak seperti keluarga, suami, atau saudara lainnya? Biasanya saya tidur dengan saudara saya sih Bu. Bertiga kami. Bertiga ya. Terus kalau Ibu misalnya batuk, air liurnya tuh kemana Ibu buang? Sembarangan saja biasanya Bu saya buang. Apakah kalau Ibu batuk menutup mulut? Enggak Bu. Udah saya buang. Apakah anggota keluarga Ibu kalau masak tuh menggendong anak? Enggak Bu. Nggak ada. Dari hasil wawancara tadi, saya menyimpulkan kalau saya mempunyai saran untuk Ibu. Tadi kan Ibu tidurnya dalam satu kamar 3 orang, jadi sebaiknya cuma 2 orang ya, Bu. Terus Ibu harus memperbaiki pintu jendela terutama pada pagi hari supaya cahaya juga masuk ya, Bu. Terus kalau Ibu batuk, sebaiknya Ibu juga menutup mulutnya. Setelah itu kalau Ibu membuang ludahnya harus pada tempatnya atau enggak Ibu sediakan tempat khususnya. Setelah itu
Ibu sebaiknya juga terpisah tidur dari anggota keluarga yang lainnya ya Bu. Terima kasih ya Bu sudah datang di pelayanan konseling puskesmas ini. Besok kalau ada yang mau Ibu tanyakan langsung aja datang ke sini ya Bu. Apakah besok boleh saya datang ke rumah untuk melakukan inspeksi Bu? Bisa Bu, jam berapa tuh Bu? Sekitar siang ya Bu. Bisa Bu? Bisa Bu. Makasih ya Bu. Ada 3 masalah yang ditemukan dalam pasien pengidap penyakit ISPA. Yang pertama yaitu kamar yang luasnya kurang dari 8 meter dihuni lebih dari 2 orang. Yang kedua, pada saat batuk pasien tidak menutup mulut. Yang ketiga, pasien membuang ludah pada sembarang tempat. Saran yang dapat saya berikan yang pertama yaitu dalam satu kamar sebaiknya dihuni tidak lebih dari 3 orang. Yang kedua, sebaiknya pasien menutup mulut pada saat batuk. Yang ketiga, sebaiknya pasien membuang ludah pada tempatnya. Yang selanjutnya yaitu pasien dianjurkan untuk tidur terpisah dari keluarga untuk sementara waktu. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Metode inspeksi kesehatan lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengamatan fisik media lingkungan, yang kedua pengukuran media lingkungan di tempat, yang ketiga uji laboratorium, dan keempat analisis risiko lingkungan. Assalamualaikum. Halo. Bu, maaf mengganggu waktunya ya Bu. Kemarin kita sudah sepakat untuk melakukan inspeksi di rumah Ibu. Gimana Bu? Silahkan. Terima kasih ya Bu. Berdasarkan hasil observasi inspeksi kesehatan lingkungan tadi, maka terdapat masalah. Yang pertama yaitu jumlah hunian yang tidak sesuai dengan luas ruangan. Jumlah ruangan sangat kecil untuk 3 orang. Yang kedua yaitu jumlah ventilasi di dalam kamar. Ada ventilasi, tetapi tidak memungkinkan pertukaran udaranya. Yang ketiga yaitu perilaku pasien sendiri ketika batuk tidak menutup mulutnya. Yang keempat, terdapat debu dalam kamar dan juga terdapat baju yang banyak digantung-gantung dan juga terdapat sampah yang bertebaran di dalam kamarnya dan sampahnya tidak dibuang ke tempatnya, malahan dibuang sembarangan. Selanjutnya itu tidak terdapat celah atau jendela masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya yaitu ruang antara dapur dengan WC sangat berdekatan. Yang ketiga yaitu intervensi kesehatan lingkungan. Intervensi kesehatan lingkungan merupakan tindakan penyihatan, pengamatan, dan pengendalian untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam intervensi yaitu yang pertama, mengedukasi masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat melalui penyuluhan pemberdayaan masyarakat tentang apa itu ISPA,
Apa itu gejala ISPA, dan apa itu penyebab ISPA, dan apa tanda-tanda ISPA, dan apa pencegahan ISPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya ibu-ibu mengganggu waktunya siang-siang ini. Perkenalkan, saya Kori Aprilina, berasal dari Sanitarian Puskesmas Kuranji untuk melakukan penyuluhan tentang penyakit ISPA. Apakah ibu-ibu tahu di sini apa itu ISPA? Tahu, Apa tuh Bu? penyakit tentang pernapasan. Jadi ISPA itu merupakan kumpulan penyakit infeksi saluran pernapasan yang akut. Penyebabnya yaitu umumnya ISPA disebabkan oleh kuman atau virus dengan faktor berikut. Yang pertama yaitu tertular dari penderita ISPA. Yang kedua, kurangnya sirkulasi udara dalam rumah. Yang ketiga, daya tahan tubuh yang kurang. Yang keempat, rumah kumuh. Yang kelima, gizi yang kurang. Tanda-tanda dan gejalanya yaitu yang pertama, demam yang tinggi, sakit kepala, batuk-batuk, badan lemah, bersin-bersin, dan letih dan lesu. Bagaimana lingkungan rumah yang sehat untuk menghindari ISPA? Yang pertama yaitu rumah dan lingkungannya bersih. Yang kedua, penerangan dari sinar matahari yang cukup. Yang ketiga, hindari anak menghisap debu dan asap. Yang keempat yaitu pertukaran udara atau ventilasi, cukup dengan cara membuka jendela setiap pagi. Yang kelima, jauhkan anak dari penderita batuk dan pilek. Klasifikasi ISPA, yang pertama ringan, yaitu batuk, pilek, demam. Kalau sedang, batuk, pilek, demam, sesak napas. Kalau beratnya yaitu batuk, pilek, tarikan dinding dada. Cara pencegahan ISPA yaitu hindari pendekatan dengan penderita ISPA bila seseorang ada riwayat penyakit dan daya tahan tubuh yang kurang. Baiklah, hanya segitu penyuluhan tentang penyakit ISPA. Semoga ibu-ibu semua paham dengan penyakit ISPA tersebut. Sekian dari saya, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2. Pembangunan sarana dan prasarana bisa menambahkan ventilasi rumah dan membuka jendela rumah pasien. Yang ketiga yaitu pengembangan teknologi serbaguna. Pada hasil konseling dan inspeksi yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan rumah pasien dalam keadaan panas. Maka dari itu kami menggunakan teknologi tepat guna, yaitu menambahkan kipas angin di rumah pasien. Yang keempat yaitu rekayasa lingkungan. Melakukan tanaman karet atau rubber plant dapat menghilangkan debu, karbon monoksida, formaldehida, trikloretida, dan bahan kimia lainnya. Sekian tugas video pelayanan kesehatan lingkungan. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.